Xiao Yan tidak peduli dengan tanggapan Danding terhadap omelan yang bersih dan memarahi. Dia melihat melalui kerumunan dan melihat bayangan gua yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ini sangat kuat. Hanya satu pandangan yang bisa membuatku merasa sedikit terpana. Melihat Danding Yan hanya meliriknya dengan santai. Dia membiarkan pikirannya sedikit bergoyang. Xiao Yan diam-diam memuji. Bagus. Di dalam hatinya. Dan perang itu ketakutan. Perlahan-lahan menarik matanya dan berkata kepada Jing dengan kepala bersih. Kutukan yang bagus. Dan Dian adalah tempat di mana sampah diproduksi secara eksklusif. Dengan kata-katamu, kamu bisa membantumu. Kata-kata yang lebih meremehkan. Kata-kata yang lebih arogan. Berbicara dari Xiao Yan. Yang tampaknya adalah Swen. Segera mengejutkan para penjaga. Di mana saudara ipar kedua muncul? Beraninya kamu bahkan memarahi seluruh kuil dan berbicara dengan sangat sombong. Aku hanya tahu bahwa bulan darah akan membuat orang haus darah dan membunuh. Aku belum pernah mendengar bahwa itu akan membuat orang bodoh. Danding sangat marah sehingga dia marah karena merokok. Kamu berani memarahiku. Kamu berani melecehkan dan tempel. Kamu, seorang anak yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Laporkan namamu. Guru Ben tidak hanya ingin menghancurkan tubuhmu, tetapi juga menghancurkan keluargamu. Tubuh rusak, hancurkan keluargaku, apakah Anda memiliki kesempatan ini? Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Haha, 2 kali. Tetapi tidak ada kelembutan dalam tawa itu. Tetapi niat membunuh secara bertahap terungkap. Mengapa? Tidak berani, Danding menganggap senyum Xiao Yan sebagai penutup rasa takut, dan nadanya terpaksa terdengar. Tidak berani, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Menunjuk ke Danding dan sekelompok penjaga. Dan kemudian menunjuk ke arah Danding Yan. Yang diam di dalam gua yang dalam. Aku memintamu biarkan kalian semua mati untuk mengerti. Dengarkan Lao Su, namaku Xiao Yan. Xiao Yan, dia adalah Xiao Yan, tidak heran. Tapi aku hanya mendengar bahwa pemurniannya sangat kuat. Yah, menghasilkan banyak uang. Orang-orang di Dandian tidak asing dengan nama Xiao Yan. Dan mereka berbisik dengan takjub. Tapi Danding Yan, yang berdiri jauh di dalam gua, bahkan tidak mengangkat matanya saat mendengar nama Xiao Yan. Tampaknya nama Xiao Yan sama sekali tidak menarik minatnya. Danding sangat cantik. Tapi itu hanya cantik. Dia mendengarkan pembicaraan para penjaga. Melihat mata Xiao Yan sedikit berfluktuasi. Dan kemudian tertawa histeris. Siapa saya? Ternyata saya menghasilkan sedikit uang dari beberapa resep. Bahkan Xiao Yan, yang bahkan tidak tahu nama keluarganya. Tidak tahu bahwa dia memiliki beberapa pound atau beberapa pound. Pantas saja aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Hahaha. Dia tertawa sangat keras hingga air mata hampir mengalir dari matanya. Tetapi wajahnya muram. Tawa itu tiba-tiba berakhir. Danding menunjuk Xiao Yan dan berkata, itu hanya seorang pria yang baru datang ke daratan Dou di selama beberapa hari. Dan dengan sedikit keberuntungan, dia mendapat beberapa resep penawar racun. Masuklah depan saya, berani menghina dan menantang kuil dan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa reputasi kuil dan saya selama ratusan ribu tahun itu salah? Petik 2. Aku memberitahumu Xiao Yan, alasan mengapa aku tidak melakukannya untukmu adalah karena kamu masih bisa menghasilkan sedikit uang hidup-hidup. Bukan karena kamu dianggap sebagai hal pribadi di matamu. Tetapi karena kasihan kamu. Orang-orang Xiao, Dian meremehkan. Sial. Kamu masih menganggap dirimu sebagai daun bawang. Petik 2. Danding menggema dengan arogan di dalam gua. Membiarkan para penjaga di sekelilingnya mengangguk dengan keras. Semua menatap Xiao Yan dengan mata cacing malang itu. Xiao Yan tersenyum mencemooh. Menjilat bibirnya. Dan suara sensasi terdengar di telinga semua orang. Apa yang dikatakan pemuda itu menghina melakukan sesuatu pada Xiao Yan. Pria jahatmu di kuil dan telah diajarkan. Hari ini, Lao Su akan bunuh kalian semua di sini. Itu sedikit menarik dari dan tempel Anda. Potong. Nadanya tidak kecil. Nak. Pura-pura kurang. Dan pura-pura bergemuruh. Danding terlalu malas untuk berbicara dengan Xiao Yan dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Beri aku beberapa dan bunuh mereka.
Dan kemudian mereka akan ditusuk habis-habisan. Petik 2. Perintah Danding adalah awal dari pembantaian. Dan banyak penjaga segera menanggapi. 10 atau lebih orang kulit putih yang paling dekat dengan Danding dengan cepat mengumpulkan tim yang dekat dengan Danding. Masing-masing dengan tangan bertarung dan berkembang. Melihat sekeliling dengan hati-hati. Dan tidak santai dan waspada karena lawannya hanya memiliki 3 orang. Sekilas. Dia adalah murid inti terlatih dan Dian. Bertanggung jawab untuk membela Danding. Penjaga lain di luar lingkaran perlindungan murid inti dan Dian melangkah maju dengan rapi. Dan setiap langkah memperkuat banyak paksaan. Tetapi dalam beberapa langkah, mereka unggul dalam momentum. Dan tekanan tak terlihat menang. Kamar bersih akan segera kehabisan napas. Melihat situasi ini, semua penjaga Danding dihadapkan pada penghinaan. Menurut pendapat mereka, Xiao Yan dan ketiganya sangat rentan, dan mereka dapat dengan mudah ditangani hanya oleh beberapa orang. Meskipun Xiao Yan tidak hanya terkenal, dia bahkan dikenal di istana dan tetapi juga terbatas pada beberapa ramuan-ramuan yang hanya sedikit dia ketahui. Mungkin ada, tapi jelas bukan penjaga yang tidak dijaga dari kelompok saat ini. Pada titik ini, dan Bingyan, yang berada jauh di dalam gua, jelas marah. Bukan berarti orang mudah diremehkan. Juga bukan berarti kehormatan kuil dan bisa diinjak-injak seenaknya. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Dan dia memancarkan lapisan semangat juang. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun. Hanya melihat ketiganya. Terutama Xiao Yan, tampak seperti orang mati. Apakah menurutmu kami bertiga tidak memenuhi syarat untuk mengambil gambar? Oh, tunggu sampai aku membersihkan semua orang ini untuk melihat apakah kamu tidak memenuhi syarat atau aku tidak memenuhi syarat. Xiao Yan memandang Dan Bingyan, yang marah tetapi tidak berniat untuk menembak. Dia menertawakannya dan mencibir bahkan lebih. Memalingkan pandangan dari Dan Bingyan. Memindai 3 penjaga yang muncul perlahan dari puluhan penjaga. Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Perang ini bukanlah pertempuran. Pertempuran pertama harus melenyapkan musuh. Dan tidak boleh ada kelemahan di dalamnya. Setelah menetap, Xiao Yan tiba-tiba menembakkan roh yang mengerikan di matanya. Dan segera mengambil langkah dalam kehampaan. Dan tubuhnya menghilang di mata banyak penjaga yang ketakutan. Ketika itu muncul kembali. Semangat juang Xiao Yan yang kuat telah melonjak. Memadat di telapak tangannya. Dan meledakkannya ke arah penjaga yang berjalan di depannya dengan petir. Dengan keras, semangat juang yang kuat meledak ke dalam tubuh kaisar yang bertarung seperti badai. Dan gelombang semangat juang yang dahsyat segera menyebar ke dalam organ dalam penjaga dan pengorbanan. Dan kemudian sampai ke Dantian, menghancurkan semua vitalitas. Hingga saat ini, Hidgar tersebut masih mempertahankan postur memblokir di awal. Bahkan tidak sempat mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Wajah orang mati dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dan dia tidak percaya bahwa dia sudah mati. Xiao Yan tidak peduli apakah penjaga itu mati atau tidak. Tubuhnya berubah seperti kilat. Lengannya tiba-tiba bergetar. Dan telapak tangan yang sama ditembak lagi. Dan amarahnya berteriak. Berubah menjadi bayangan yang megah dan menekan kedua lainnya. Penjaga. Telapak tangan ini terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa bangun dari kematian penjaga sebelumnya. Mereka telah direbut kembali pada baju besi skala berwarna giok dari 2 penjaga 2 kali berturut-turut. Dan baju besi skala padat film itu langsung tersentak dan terbang menjauh. Armor bersisik hancur. Kekuatan telapak tangan Xiao Yan yang mengerikan menghantam dada kedua penjaga. Mengejutkan kedua penjaga dan terbang. Dan melewati kerumunan dan mengenai murid inti kuil bayi di lingkaran pertahanan dalam. Perisai pendendam yang mendukung Danding mengguncang perisai dengan gemetar. Dengan hanya beberapa napas, Xiao Yan telah membunuh 3 penjaga dalam hitungan detik. Dan dengan cepat mundur ke tempatnya. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Sangat cepat, dalam suara napas para penjaga. Mata Danding yang dibenci mulai sedikit menyatu. Dan alisnya terus terangkat. Sentuhan kejutan diam-diam berpaling dari hatinya. Dan Bingyan juga perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Warna terkejut melintas di wajahnya. Bibirnya sedikit menegang. Kerja bagus.
Kemenangan Xiao Yan di pertempuran pertama membuat Jing Wuchen mendapatkan kembali kepercayaan pada Xiao Yan. Dia memandang Danding di bawah perlindungan ketat dan berkata dengan mengejek, "Danding, jangan berpikir kata, Dandian dapat melindungimu. Jika kamu tidak bergantung pada penjaga ini, kamu tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada 3 penjaga tadi." Beberapa semut jangkrik kecil hanya kebetulan. Apa menurutmu mereka bisa melakukannya? Danding tidak pernah diejek oleh orang seperti ini. Dan wajahnya agak tak terbendung. Dia dengan marah menegur para penjaga di lingkaran luar. "Apa yang masih kamu tonton? Beri aku." "Ya." Tuan muda sangat marah. Dan 7 penjaga bergegas keluar dan bergegas ke 3 Xiao Yan dengan undangan. Setelah mempelajari pelajaran yang baru saja dipelajari, ke-7 orang itu dalam kondisi mendesak. Tetapi mereka dijaga di awal dan akhir. Dan segera membuka kekuatan tempur maksimal mereka untuk mencegah Xiao Yan memiliki kesempatan. Sinar cahaya abu-abu samar terus mengembun di kepalan tangan mereka. Dengan peningkatan semangat juang mereka, cahaya abu-abu di kepalan tangan mereka menjadi semakin terang. Dan udara di sekitar mereka menjadi terdistorsi. Keterampilan bertarung. Setelah akumulasi selesai, serangan gabungan tidak bisa diremehkan. Di hadapan beberapa gelombang udara yang bersiul, Xiao Yan hanya mengerang. Mengulurkan tangannya untuk memblokir tubuh naga dan tubuh yang bersih. Dan roh sombongnya mengepalkan tinjunya lagi. Suara angin menerobos pengepungan 7 orang. Pengepungan ke-7 orang yang tampaknya mulus itu dipatahkan oleh Xiao Yan dengan tangan kosong. Serangkaian raungan meledak di kepala ke-7 orang itu seperti guntur. Hanya dalam beberapa detik, kepalan angin di udara pecah berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya abu-abu. Poin tersebar di sekitar. Cahaya menghilang. Dan sedikit retakan muncul pada pukulan beberapa orang pertama. 6 klik, kakak. Tinju ketiga penjaga semuanya dipatahkan oleh pukulan Xiao Yan. Para penjaga juga mengeluarkan tanda sakit. 4 lainnya tidak jauh lebih baik. Berguling-guling di tanah mencengkeram persendian yang terluka. Xiao Yan berdiri di tengah, menginjak kakinya dan memukul jari manisnya tanpa ekspresi. Bagian yang terluka dari 7 penjaga tiba-tiba terbakar oleh api yang disuntikkan ke tubuh oleh pukulan Xiao Yan. 7 bola api lagi berada di tanah di antara lidah api. Melihat ke-7 penjaga ini tidak bisa bertahan. Semua penjaga yang menyaksikan pertempuran menjadi pucat pada saat ini. Tubuh mereka tidak bisa menahan pengetatan. Dan mereka memfokuskan pandangan ngeri mereka pada Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan menusuk ketiga penjaga sebelumnya, mereka juga mengejutkan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, Xiao Yan yang tiba-tiba menyerang mereka. Dan ketiganya masih menghina. Dan kali ini 7 penjaga telah disiapkan. Dan Xiao Yan juga menghadapi tantangan tersebut. Atau menang dengan tangan kosong. Kekuatan tempur seperti itu. Tetapi sudah dekat dengan super jenius. Selain keterkejutan mereka yang tak tertandingi, mata mereka memiliki lebih banyak rasa takut untuk disembunyikan. Sangat menyedihkan. Bukan hanya karena kontradiksi di alun-alun. Dendam macam apa antara dia dan Dan Temple? Bagaimana bisa langkah yang begitu menentukan? Bahkan melihat keberanian dan kebersihan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu diam-diam berbicara tentang 2 tembakan Xiao Yan. Memikirkan kepastian 50% Xiao Yan, hatinya semakin diperbaiki. Tetapi keraguannya semakin berat. Ini benar-benar keterampilan kecil di bawah reputasi. Tidak heran itu sangat sombong dan ingin bersih. Namun, jika Anda berpikir Anda bisa keluar dari gua hidup-hidup dengan kemampuan ini, maka itu benar-benar naif. Danding tidak tahu bahwa Xiao Yan lebih kuat dari yang dia kira. 10 penjaga ditangkap di bawah kepalan tangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Dia tidak berteriak untuk membiarkan para penjaga bergegas. Tapi itu untuk melihat kaisar suku monster tinggi di penjaga. Kaisar suku harimau tulang. Yang mencari Danding. Disebut Pangu Tiger. Tapi dia sangat jenius. Dalam pandangan Danding, Bone Tiger yang sangat berbakat memimpin elit Bone Tiger untuk mengambil gambar. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, dia hanya dapat mendukung lebih banyak waktu, dan tidak ada peluang keberuntungan. Merasakan sapuan mata Danding,
Pan Guru tersenyum pahit. Mengetahui bahwa Dandinglah yang tidak ingin merusak penjaga Danding lagi. Namun, meski Xiao Yan kuat, dengan kekuatannya sendiri dan bantuan 9 orang, dia tidak takut. Panguhu berbalik dan mengepalkan tangan pada Danding. Putranya berkata dengan cukup baik. Meskipun Xiao Yan ini agak kasar, tidak cukup khawatir. Serahkan saja pada Pan Mo. Kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan minum dengan suara yang dalam. Di mana elit macan tulang saya? 9 kaisar pertempuran klan harimau tulang terdaftar. Menghadapi Xiao Yan yang menyipitkan mata dan menonton bahwa dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. 10 pejuang tulang harimau tiba-tiba membengkak dengan rapi. Dan tulang-tulang seperti susu muncul ke seluruh tubuh. Membentuk sepasang pelindung tulang yang menutupi tubuh. Tetapi untuk sesaat sementara itu, seluruh tubuh bagian atas dari 10 orang telah berubah menjadi tulang harimau raksasa. Dengan pergumulan tajam pada cakar harimau yang tajam. Dan mata coklatnya penuh dengan nafas yang liar. Hati-hati, pria ini sangat jenius. Jing tanpa debu bergegas untuk mengingatkan Xiao Yan. Takut pada Xiao Yan yang ceroboh. Oh, Yang Tian mengeluarkan raungan liar. Tungkai belakang Bone Tiger terbanting keras. Dan dia memimpin. Mengeluarkan suara angin kencang, dan bergegas menuju Xiao Yan. Selain itu, Kaisar 9 suku tulang harimau yang bertarung juga berteriak, diikuti oleh harimau tulang batu, dan menyerang Xiao Yan He. Meskipun jumlah 10 orang tidak sebanyak yang dibandingkan dengan Kaisar pertempuran yang ditemui Xiao Yan sebelumnya, itu terlalu banyak dan lebih kuat dalam momentum. Dan jelas setelah kerjasama jangka panjang, Pan Yan tidak hanya membunuh Feng Yan garis untuk bertemu 9 orang yang lebih lemah darinya. Dan selama Xiao Yan berani menghadapinya, 10 kekuatan akan segera bergabung menjadi satu. Membentuk pukulan telak bagi Xiao Yan. Entah, Xiao Yan menghadapi serangan gabungan dari 10 orang. Atau Xiao Yan hanya bisa mundur. Serangan tatap muka dari 10 orang bukan hanya harimau Panbon. Tetapi bahkan Dandingyan yang berada jauh di dalam gua, tidak mengira Xiao Yan memiliki kekuatan ini. Tapi kemana saya bisa pergi jika saya mundur? Xiao Yan ada di belakang yang bersih dan anak itu. Tak perlu dikatakan. Bersih dan bersih tak tertahankan untuk 10 orang. Anak itu juga terlihat datar. Xiao Yan berani menempatkannya dalam 10. Terutama super jenius. Di bawah serangan Bone Tiger. Melihat situasi ini, wajah Danding tidak bisa menahan ekspresi sombong. Tampaknya telah melihat akhir dari kekalahan mengerikan Xiao Yan. Dan Xiao Yan, menghadapi serangan 10 orang dari Bone Tiger yang super jenius. Apa yang dilakukan Xiao Yan? Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Bone Tiger luar biasa dengan pengingat Jing Das, serangan 10 orang cukup terorganisir dengan baik di bawah kepemimpinannya. Tampaknya kebal dan sulit ditandingi. Langit juga merupakan kekuatan bintang 5 awal. Bahkan jika 10 orang bertarung bersama, itu belum ada di mata Xiao Yan. Jadi, Xiao Yan menghadapi tantangan itu? Tidak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dan dia menyipitkan mata ke celah jurang di dinding gua di sebelah kiri. Ada sedikit kelicikan di matanya. Dan ketika dia mundur, dia menyadari bahwa tidak ada debu atau naga di belakangnya. Dan dia buru-buru melintas ke samping lagi. Dia harus berhenti sebelum celah di jurang. Dan tampak sedikit bingung. Sedikit gejolak Xiao Yan membuat Jing Wuchen sedikit khawatir. Dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Bisakah 10 orang ini begitu kuat sehingga bahkan Xiao Yan harus mundur? Tapi jangan mundur ke tempat itu jika kamu ingin mundur. Ayo mundur dari gua. Mundur ke tempat itu dan masuk adalah 10 lawan kuat yang memaksamu mundur. Lalu mundur. Hanya saja aku tidak tahu kedalaman jurang. Apakah bukankah ini berarti melanggar jalan kita sendiri dan jatuh dalam keputusasaan? Tanda tanya. Tapi saat ini, tidak ada waktu untuk bingung. Dan Jingdu buru-buru mengeluarkan beberapa pisau terbang. Siap mendukung Xiao Yan kapan saja. Namun, Long Yan masih berdiri di pintu masuk. Ekspresinya tetap tidak berubah. Melihat Xiao Yan tidak berani menghadapi serangannya secara langsung, dia panik dan mundur ke tepi jurang. 10 kaisar klan harimau tulang sangat gembira, dan kakinya segera berakselerasi, melaju menuju Xiao Yan.
10 pasang cakar harimau yang tajam menyambar Xiao Yan. Xiao Yan akan didorong ke celah jurang. Dia tertawa dan mulai mekar di wajah 10 pejuang tulang harimau, dan juga di wajah Danding. Tampaknya kekuatan Xiao Yan masih dilebih-lebihkan. Kali ini, kredit harus ditukar dengan ramuan berkualitas tinggi yang saya inginkan. Pan Guhu berpikir dalam benaknya. Bahkan penjaga Lao Su tidak bisa bertarung. Berani mengatakan bahwa aku akan menghancurkan Lao Su? Aku tidak tahu apakah adikku masih ada. Danding mulai menggerakkan tangan dan kakinya, memutar lehernya, dan sepertinya akan keluar dari gua. Pada saat kritis ini, tepat sebelum terkena cakar 10 kaki panjang dari 10 pasang cakar harimau, Xiao Yan sedikit mengernyit, semangatnya mengalir di bawah kakinya, dan kakinya terbanting ke tanah. Teknik bertarung dilakukan tanpa angin, dan tubuh terangkat ke udara, lalu berputar sempurna di udara, dan berada di belakang 10 kaisar suku harimau tulang. Segera setelah itu, Xiao Yan melemparkan kembali jubah lengannya, dan semangat juang yang kuat bersiul, seolah-olah deretan ombak raksasa melambai ke arah 10 tulang harimau. Dengan goyangan ini, Xiao Yan menggunakan selongsong alih-alih penggaris dan melambaikan momentum penggaris berat di tangannya. 10 harimau tulang tidak menyangka tubuh Xiao Yan menjadi sangat aneh. Dan dalam kepanikan, dia hanya bisa bergegas kembali untuk menemuinya. Ledakan, tinju dan angin lengan bertabrakan bersama. Kecuali untuk harimau tulang. 9 kaisar suku harimau tulang lainnya semuanya tidak seimbang dengan semangat juang Xiao Yan yang kuat dan terbang keluar. Tidak. Melihat tubuh 9 orang terbang tak terkendali menuju celah di jurang, wajah Pangu Tiger sangat berubah. Pada saat ini, perbedaan antara jenius super dan jenius umum terwujud. Harimau Pangu tidak takut bahaya, semi binatang, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak. Itu langsung memukul 10 pukulan. 10 pukulan dalam satu. Menghancurkan lengan baju Xiao Yan. Dan memukul mundur Xiao Yan yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di belakang hantu harimau yang muncul di belakang, cakar harimau ilusi itu melambai lagi dan lagi. Mencoba menarik kembali 9 orang klan yang terbang menuju celah di jurang. Hantu tulang harimau ini adalah rahasia yang tidak diwariskan oleh keluarga harimau tulang. Inkarnasi dengan bayangan. Yang untuk sementara dapat memadatkan sebagian energi entitas dengan bayangan. Sayangnya, meskipun Pangu Tiger bereaksi cepat, di bawah kekuatan abnormal Xiao Yan, kecepatan 9 pejuang Emperor Bone Tiger yang terbang mundur terlalu cepat. Harimau Pangu hanya mampu menyelamatkan 5 dengan menyeretnya. 4 jatuh ke dalam kegelapan celah jurang. Xiao Yan, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Harimau Pangu melihat para elit klan kehilangan nyawa mereka dengan cara ini. Dan serangkaian raungan sedih meraung. Sepertinya ada nyala api di mata yang suram, menatap Xiao Yan. Danding, siapa menutup matanya dan memutar lehernya, mendengarkan raungan harimau tulang, dan mengarahkan pandangannya ke lapangan. Sepintas, dia tidak bisa tidak mengejutkan. Hanya 10 orang sekarang. Tanda tanya, dan bagaimana Xiao Yan lolos dari serangan dalam situasi putus asa? Dan apakah itu baik? Pada akhirnya apa yang terjadi? Kakak, itu bagus. Bersih dan bersih. Tentu saja. Bertepuk tangan lagi dan lagi. Pada saat ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak kalah kuatnya sebelumnya. Tetapi mundur. Untuk membujuk 10 kaisar harimau dari harimau tulang untuk berlari ke celah jurang. Dan kemudian menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mendorong perahu di belakang mereka. Ini adalah penggunaan medan yang luar biasa dengan jaminan kekuatan mutlak. Tepuk tangan dan tepuk tangan Kejing semakin mengilhami kebencian terhadap harimau tulang yang marah. Bentuk harimau tulang bergegas ke Xiao Yan seperti lautan amarah yang mengamuk. Dan pada saat yang sama mengeluarkan perintah kepada 5 kaisar suku harimau tulang. Aku di sini untuk berurusan dengan Xiao Yan. Kamu pergi dan singkirkan lelucon bersih itu. Keluarga tanpa tulang kita. Ya, 5 kaisar suku harimau tulang juga kesal dengan tepuk tangan dari debu bersih. Seketika, semua kebencian mitra perangkap Xiao Yan dipindahkan ke debu bersih. Mereka tiba-tiba mengecilkan tubuh mereka menjadi bentuk busur, seperti tali.
Anak panah melesat menuju debu jaring tidak jauh dari sana. Hati-hati, jangkrik naga. Bersih dan bebas debu. Xiao Yan ingin kembali ke perlindungan dan menjadi bersih. Tetapi sekarang dia dikelilingi oleh seorang super jenius yang semi binatang dan dalam keadaan marah. Di bawah gelombang serangan kekerasan dari harimau tulang, dia tidak tahu saat ini. Turun. Hanya bisa bergegas keluar untuk mengingatkan Jingdas dan Longyan. Hah, mustahil menjadi master. Melihat 5 kaisar suku harimau tulang yang marah karena dampaknya sendiri. Ruang bersih segera gelisah. Dan mata mereka langsung dingin. Lengan mereka bergetar dengan bisikan. Dan ujung jari mereka dikirim pergi. Beberapa pisau terbang melesat keluar. Dan dalam cahaya dingin yang berkedip, 5 angin pisau yang kuat menembak ke arah 5 kaisar suku tulang harimau. Capung yang berkedip dengan guntur juga melangkah maju. Menarik tangannya ke dalam kehampaan. Dan mengeluarkan senjata guntur. Helongzeng dan kekuatan bersih. 5 kaisar suku tulang harimau yang bertarung seharusnya tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Xiao Yan mematahkan cakar kaki harimau dengan satu telapak tangan, dan pikirannya berangsur-angsur diperbaiki. Tanpa diduga, ini bukan masalahnya. Di hadapan pedang terbang berdebu yang bersih dan senjata guntur naga, 5 kaisar harimau tulang tidak menyerah. Dengan cepat mendekat bersama di udara, dan pelindung tulang mereka muncul dari tubuh. Membentuk tulang yang luar biasa. Perisai. Memblokir kedua serangan. Pertahanan berhasil. Dan 5 pejuang klan Bone Tiger menukik. Dan segera memisahkan debu jaring dan capung. 2 menghentikan capung. Dan 3 membunuh debu. Tidak baik. Melihat 3 suku tulang harimau melawan kaisar mendekat dengan agresif. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dan tubuh secara bertahap memudar. Seolah-olah diintegrasikan ke udara. Selama tubuh benar-benar menghilang, semua serangan akan gagal. Ini adalah teknik pertarungan penyelamat hidup yang unik yang bersih dan bebas debu. Sangat disayangkan jaraknya terlalu dekat. Tubuh yang bersih dan bersih belum sepenuhnya diencerkan. Dan serangan dari 3 kaisar suku tulang harimau telah tiba. Bersih dan bebas debu saat ini. Dia ditembak oleh 3 cakar harimau dan terbang keluar. Dia memukul parabola dan menghancurkannya di stalaktit. Stalaktit segera hancur. Puing-puing batu terciprat. Dan mulut asin darah menyembur dari mulutnya dan menodai mantelnya. 3 kaisar suku harimau tulang rupanya tidak berniat melepaskan debu Jingdu. Harimau menginjak tanah. Dan tubuh jangkung itu segera menyapu debu Jingdu. Bersumpah untuk membunuh debu Jingdu di tempat. Jingdas buru-buru berjuang untuk berdiri dan berkedip lagi. Menghindari dengan berbahaya dalam mengejar ketiganya. Namun, karena cederanya tidak ringan, tubuhnya jelas semakin lamban. Dan hanya masalah waktu sebelum dia dipukul. Tidak ada debu. Xiao Yan melihat bahwa situasi bebas debu Jingdu sangat kritis. Hatinya gelisah. Lehernya dipukuli dengan keras. Dan amarahnya tak tertahankan. Ingin menyelamatkan temanmu, aku ingin menjadi cantik. Aku juga membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan temanmu. Melihat ekspresi cemas Xiao Yan, Pangu Tiger mengangkat sedikit balas dendam di dalam hatinya. Cakar harimau berubah menjadi beberapa cahaya dingin di bawah dorongan semangat. Membuat orang tidak dapat melihat mana yang merupakan gerakan pembunuhan yang sebenarnya. Tubuh Xiao Yan menutupi beberapa meter. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk Longyan. Meskipun 2 kaisar suku harimau tulang itu tergores dari waktu ke waktu oleh senjata guntur naga, mereka begitu terpana sehingga mereka masih berpegangan pada langkah kaki mereka. Melihat situasi ini untuk pertama kalinya, dan Ding, yang melihat situasinya, merasakan kesempatan langka. Mata dan matanya yang dingin berkilat karena kemarahan Shenhan, dan dia berteriak ke kiri dan ke kanan. Naik! Berikan aku semuanya! Singkirkan ketiga bocah ini. Atas perintah Danding. 60 atau 70 penjaga. Termasuk lebih dari selusin murid kulit putih inti kuil dan Dian. Yang melindungi Danding di lingkaran pertahanan dalam. Langsung bergegas maju. Dan pendendam yang kuat bersiul. Xiao Yan melonjak. Dan tekanan besar segera menyelimuti seluruh gua. Membuat orang terengah-engah. Melihat hanya kematian bersih hanya kematian tragis. Bahkan Xiao Yan dan Long Yan akan segera tenggelam dalam kerumunan. Danding tidak bisa menahan tawa.
Bersih dan bersih. Bersih dan bersih. Anda pikir Anda menemukan Xiao Yan untuk melakukan Anda bisa memanggil Master Ban Ben dengan membackup? Bermimpi. Master Ben adalah mimpi burukmu. Kamu dan wanita yang kamu sukai sama-sama akan mati di tangan Master Ben. Mereka yang berani menentang Master Ben harus mati. Hahaha. Memang. Semua ini tampaknya sama sekali tidak terpecahkan dan tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Meskipun Xiao Yan tidak ketinggalan dalam pertempuran dengan harimau tulang super jenius, barusan menambahkan 60 atau 70 penjaga dengan kekuatan luar biasa. Ingin hidup hanyalah mimpi. Jing Wuchen sendiri tidak bisa melihat harapan sama sekali. Dia memegang hati fana dan berhenti menghindari sama sekali. Dia bersandar ke dinding gua. Pisau terbangnya berputar dengan kecepatan tinggi di ujung jarinya. Kaisar klan tulang harimau yang terkenal itu menepuk punggungnya. Benarkah? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Pada titik ini, kata-kata Xiao Yan terdengar sangat dingin sehingga seolah membeku menjadi es. Segera setelah itu, sosok Xiao Yan tergelincir. Dan dia dengan cerdik ditarik oleh angin cakar kaki harimau. Dengan lembut membalik telapak tangannya. Dan api kuno berkelap-kelip dari penguasa kuno. Sedikit membelai di antara mereka. Membakar lebih sejahtera. Dengan napas berapi-api meresap. Semburan pembunuh tiba-tiba dari tubuh Xiao Yan. Kak, akhirnya dapat senjatanya. Tapi apa sudah terlambat? Jing Duchen melirik Xiao Yan. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan mengatakan sesuatu. Lalu melakukan semua yang dia bisa. Pisau terbang itu dengan cepat melintasi tubuhnya. Dan bahkan udara memotong bekas putih. Namun, aksi ini menghabiskan terlalu banyak energi pendendam. Meskipun dia bahkan minum beberapa botol cairan Qingling, wajahnya semakin pucat, dan dia tidak akan dapat mendukungnya pada pandangan pertama. Ini belum terlambat. Kamu tetap melakukannya untuk sesaat lagi. Melihat wajah-wajah yang berkerumun dan cakar harimau yang dekat dengannya, Xiao Yan melompat ke udara, dan semangat juang di tubuhnya mengalir seperti banjir. Mendorong api abu-abu menyelimuti api kuno. Xiao Yan memegang penggaris dengan kedua tangan dan membantingnya. Anda Yanhua 3 kaki. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api yang membubung menyapu ruang di bawah Xiao Yan. Dan dampak dari penguasa kuno yang ditembakkan dari langit menyapu puluhan penjaga seperti gelombang besar. 8 penjaga yang bergegas di depan bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Dan tubuh mereka dihancurkan menjadi bentuk manusia oleh penggaris tebal. Melihat bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup, penjaga lainnya terkejut dengan kekuatan ledakan Xiao Yan saat ini. Dia ngeri. Tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Dalam api biru keabu-abuan yang pekat, dia melihat api langit yang berjatuhan dengan cepat, dan harus mengubah serangannya. Untuk bertahan, buru-buru bergegas keluar di depan perisai pendendam. Cakar-cakar harimau juga diblokir hanya setengah detik, dan tersapu ke udara oleh kekuatan sombong Xiao Yan. Tubuhnya berguling di udara beberapa kali sebelum dia bisa jatuh ke tanah. Keringat dingin mengalir di punggungnya dan ketakutan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ternyata ini adalah kekuatan asli Xiao Yan. Konyol kalau aku masih ingin membunuhnya. Aku tidak bisa menahannya. Namun, yang lebih menakutkan Pangu Tiger dan para penjaga adalah bahwa ini hanya serangan pertama Xiao Yan. Serangan kedua Xiao Yan segera menyusul. Dan ada kilatan cahaya biru dan abu-abu. Angin kencang menyapu. Dan di mana angin penggaris lewat, ruang itu tampak terkoyak, membuat suara keras. Pangu Tiger merasakan kekuatan serangan kedua Xiao Yan yang lebih kuat. Dia sangat ketakutan sehingga dia membungkuk dan menekuk lututnya. Dan ingin melompat kembali ke belakang. Untuk penjaga yang dipukul atau dipukul oleh penguasa kuno, perisainya rusak. Korek api terbang keluar. Jatuh dari jarak 100 meter. Dan menghancurkan debu yang mengepul. Dalam kasus yang serius, semua organ dalam terluka. Dan darah menyembur keluar di tempat. Kematian yang tragis. Yang lebih nekat lagi adalah teknik bertarung ini belum berakhir. Api virus yang menyala-nyala menjerit dengan serangan ketiga dari api langit dan penguasa kuno. Buntut dari 2 pukulan pertama adalah nada utama dari lagu Soul. Tiba-tiba, Xiao Yan dikelilingi oleh kobaran api.
Hampir 40 penjaga yang berada di dekatnya hanya merasakan sepotong udara panas melewati tubuhnya. Dan mereka langsung ditelan lautan api. Bahkan Bone Tiger yang sangat berbakat lolos hanya dari serangan kedua. Dan berteriak bahwa itu dipanggang menjadi asap berasap oleh api yang cukup untuk membakar segalanya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dari gerakan kaki Xiaoyan hingga lautan api yang mengamuk. Itu terjadi dalam sekejap. Dan lebih dari 20 penjaga yang berada agak jauh ketakutan. Mereka mengguncang kaki mereka dan terus mundur. Dan hati mereka sangat ketakutan. Pengepung suku 5 tulang harimau yang mengepung jaring bersih dan mencegat naga-naga mendengar jeritan harimau tulang batu. Ketika saya melihat kembali pemandangan ini, pikiran saya tiba-tiba menjadi kosong. Mengapa saya tidak percaya bahwa super jenius di suku itu seperti ini? Sudah. Waktu yang baik. Long Yan memegang tombak dengan erat. Dan solnya terbanting ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi afterimage. Tombak di tangannya berputar tiba-tiba. Guntur dan kilat menyambar. Dan badan senjata mengeluarkan suara guntur. Bagian depan kaisar suku tulang harimau masuk. Dengan keras. Senjata petir telah pecah. Dalam suara tragis suku tulang harimau ini. Long Yu menarik ke belakang dengan tangan kirinya dan mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Mengayunkan senjatanya. Menunggu nama di depan kiri. Suku Bone Tiger terbangun dan menikamnya secara miring. Itu adalah tamparan dan jeritan yang tragis. Senapan panjang itu mengikat kedua petarung suku Bone Tiger menjadi satu. Kocok. Lemparkan dua suku tulang harimau ke dalam api Xiaoyan. Jaring tanpa debu yang dikepung oleh 3 pejuang harimau tulang secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Dan segera menuangkan sebotol cairan Qingling. Dan pisau terbang itu memancarkan aliran dingin ke arah latar belakang api langit. Dan ditembak ke juga karena mendengar teriakan Pangu Tiger. 3 tenggorokan kaisar tulang harimau itu hilang. Saya tidak pernah menyangka bahwa hasil dari kelelahan penjaga akan menjadi seperti ini. Murid Danding tiba-tiba berkontraksi. Menelan beberapa teguk air liur. Memandang Xiaoyan dengan kulit yang tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya membawa warna ketakutan di matanya. Mengapa kamu begitu kuat? Tidakkah kamu khawatir orang-orang Xiaomu akan dihancurkan oleh dandianku? Apakah ini ancaman? Xiaoyan tampak muram. Dan penguasa kuno Tianhuo membelai setengah busur yang indah di kehampaan. Oh, sayangnya. Tidak ada yang tahu bahwa ini aku. Karena kamu tidak mengatakan kesempatan untuk keluar. Kamu tidak dapat bertahan dari salah satu dari mereka hari ini. Kamu. Hahaha. Danding menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Menutupi perutnya. Maniak. Aku lebih gila daripada Tuan Ben. Kamu pikir kamu bisa membunuh satu? Bisakah seorang super jenius membunuh kita? Benar-benar gila. Apakah Anda tahu siapa saudara perempuan saya? Dia ada di dalam. Namanya Dan Bingyan. Apakah Anda tahu siapa Dan Bingyan? Jenius. Apakah Anda tahu apa itu jenius tiada taraf? Bisakah Anda mengatasinya dengan api langit berkualitas tinggi? Candaan. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Danding, 20 penjaga yang tersisa segera bertindak seperti hati yang kuat. Dan kepercayaan diri mereka bangkit kembali. Dapat membunuh Bone Tiger Super Genius dan hampir 40 penjaga yang kuat sekaligus. Kekuatan Xiaoyan memang luar biasa. Tapi ada seorang jenius tak tertandingi di daratan yang mengetahui hal ini. Beginilah cara Xiaoyan mengandalkan kekuatan api. Selain itu, Danding juga sangat jenius. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia tidak bisa menjadi jenius yang tiada taraf ditambah lawan super jenius. Pada saat ini, Dan Bingyan, yang berada jauh di dalam gua, akhirnya tidak lagi berdiri diam, berjalan sedikit di depan Danding, dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Saya akui bahwa saya memandang rendah Anda pada awalnya dan tidak bisa pikirkan saja. Hanya 1 abad sejak Anda datang ke benua Anda dapat mencapai titik seperti itu. Jika Anda memberi saya cukup waktu, mungkin Anda benar-benar dapat mengejar saya. Petik 2. Dan Bingyan, yang selalu merasa bahwa dia tidak membutakan siapapun, memberi Xiaoyan penilaian yang begitu tinggi. Ini mengejutkan semua orang dan dia tidak bisa menahan bibirnya. Danding dan Jingdu juga benar-benar tersedak. Long Yan menepis bibirnya dengan jijik.
bertanya-tanya kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengevaluasi ayahku. Sayangnya, darahnya sudah mati, dan kamu tidak punya kesempatan. Namun, kematianmu akan mendedikasikan api langit berkualitas tinggi untuk saudaraku, yang sedikit berharga. Berbicara tentang ini, mata dan Bingqian berkilat dingin, memancarkan lapisan udara pembunuh ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya melayang perlahan ke udara. Tangannya yang ramping terus membuat gerakan aneh satu demi satu. Dan bintang perak berujung 6 yang terdiri dari simbol kompleks tiba-tiba muncul di kepalanya.